Hey yo, what's up me? And so, dengarkan cerita ini. Jadi kali ini gue kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu anggota setia Budi Fitbar juga yang keluar tanpa disuruh. Sebenarnya nggak keluar juga sih, dia tuh berkuliah di salah satu kota di Kalimantan. Bisa aja disebut sih di Banjarmasin. Dan dia tuh berkuliah di salah satu kampus ataupun universitas yang lumayan besar di sana. Dan dia tuh mau bercerita tentang pengalaman-pengalaman mengerikannya selama dia berkuliah di sana. Jadi mari kita sambut, ini dia Ilham. Sebelumnya bisa kenalkan dulu. Oke, kenalkan nama aku Ahmad Ilham Sulfani, bisa dipanggil Ilham. Iya, Biksu Tonggolem. Dulu, kalau sekarang sudah beda. Jadi buat background dan lain-lain maafkan ya, karena studionya masih sejelek ini. Mari kita subscribe dulu supaya gue cepet dapat uang dan buat studio gue sendiri yang lebih mantap dan lebih prefer. Jadi awal-awal kita kayak gini aja dulu ya. Kalau ada yang nggak enak ngelihatnya, skip aja. Tapi sebelum kita memulai apa yang akan dibahas, silahkan subscribe dulu di bawah dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai ceritanya. Jadi apa nih yang mau diceritakan di Setia Budi Fitbar ini? Karena kan kita sudah tahu juga sih Setia Budi Fitbar itu kayak mana. Cuman kan sekarang aku udah terkenal di TikTok gitu kan. Ini guys, ciri-ciri orang star syndrome kayak gini nih. Oke, mungkin pengalaman-pengalaman pribadi aja. Selama saya berkuliah di sana, kayak nyangka aja sih, maksudnya kan kayak, kuliah nih, nggak kepikiran tuh bakal ngalamin hal yang seperti itu. Nggak, sebelumnya kita coba dikit dulu ya, kayak spoiler dikit lah ceritanya tuh kayak gimana. Kayak ketemu setan atau apa, spoiler dikit dulu. Ya, betul. Salah satu yang sering ku lihat ya di sana itu ya memang kayak bayangan-bayangan. Sekali nampak pun yang adalah nanti ceritanya yang di suatu sungai, ada itu sungai besar di kota Banjarmasin tadi, Queen namanya. Di daerah Jalan Pangeran lah intinya itu. Kayak nasi kuning. Sebenarnya apa? Queen Pangeran. Anjay, itu makanan legend sampai. Jadi kalau yang nggak sampai terus makan itu. Ya sih, jadi mungkin boleh langsung diceritakan. Oke. Nah, jadi awalnya itu kalau nggak salah tahun 2019 ya. Karena kan saya masuk kuliah di tahun 2019. Pergilah nih dari Kota Sampit ke Banjarmasin. Tinggal saya di rumah keluarga saya, kakak sepupu. Jadi kalau tidak salah itu ya awal-awalnya biasa aja sih, nggak ada firasat yang aneh-aneh, karena juga rame kan di situ ada keponakan. Kalau bahasa sini kan aken ya, aken biasa aja kayak hewan-hewan aja. Tapi kalau tidak salah 2 minggu setelah saya tinggal di sana, saya lupa tanggal berapa, pokoknya sore, di suatu sore saya tuh dari kamar. Jadi kamar itu gimana yang jelaskannya? Pokoknya di rumah itu ada 2 kamar. Nah, kamar saya yang agak dekat ruang tamu dan kamar kakak saya yang gimana ya? Dia nanti kalau kayak saya keluar jadi kayak nyebrang gitu loh, jadinya kayak nyebrang gitu. Nah, nanti mungkin dibuatkan denahnya ya. Oke, bisa kita masukkan ke videonya. Oke. Jadi suatu sore tadi nggak ada feeling nih, memang kayak santai aja, kayak mau mandi. Pada situ kan mau mandi, memang sudah ambil handuk dan lain-lain. Jalanlah saya, plak. Kok tiba-tiba ada yang masuk ke arah kamar kakak saya tadi. Dan pada saat itu posisinya juga ada adeknya abang ipar saya. Memang karena biasanya di rumah itu beliau memang selalu ada jaga keponakan saya tadi itu. Ya, selalu ada. Dia lagi masak kalau nggak salah, lagi masak di dapur. Ya di dapur ya, nggak mungkin di kan di dapur. Oke lah, singkat kan saya jalan plak. Saya tuh ngelihat sosok kayak kepala, rambutnya tebal, keriting. Dia tuh kayak dari arah luar sebenarnya, kayak luar masuk ke dalam pintu tuh kayak menurun gitu loh. Tapi iya, dia masuk ke dalam, menurun seret. Saya refleks, saya lihat ke situ, itu kakak saya, maksudnya ya kakak lah, anggapin juga kakak yang adik iparnya tadi, adik dari kakak ipar saya tadi itu kayak apa yang dilihat? Mungkin karena dia orangnya penakut juga ya. Bujur-bujur nah aja. Malah saya nggak mau cerita. Besok saya ceritain kan. Tadi tuh ulun melihat ini nah, ada yang kayak itu nakal aja, saya bilang kan, ada rambut kayak kepala gitu, kayak ya anggap aja kayak kuyang lah, mirip kuyang lah, kayak kuyang masuk dalam kamar kakak
Nah, jadi ketika tuh kayak sempat diam beliau nih, kayak sempat diam, aku melihat Ikam tadi tuh refleksnya tuh, nah ada mengeramput dia sini gitu, nah kayak membujuk dasar, memang kaget kan sore-sore. Jam berapa ya? Karena di Banjar itu kan Wita ya. Jam 5 tuh udah kayak, kalau di kita Kalteng itu kan udah kayak maghrib banget ya. Jam mungkin setengah 6-an ya. Tapi kalau di Banjar kan masih jam 5, tapi sudah kayak mau gelap banget itu. Saya lihat, saya bilang saya nggak ada berasa apa-apa. Tiba-tiba kayak ada Terus dia ngomong gini, dulu tuh rumah ini pernah ditinggali juga sama adiknya kakak suku saya yang satunya lagi. Dia kan sebenarnya kan kakak suku saya itu kan berdua bersaudara. Nah, sekarang beliau sudah disampit. Dulu memang kakak suku yang satu ini memang cukup peka, termasuk orangnya peka juga sebenarnya. Jadi dia dulu pernah cerita juga kalau di kamar yang itu memang kayaknya ada sosok wanita sepertinya. Dan kakak yang tadi yang di dapur tadi lagi masak tadi, beliau tadi ngomong memang kayak, ya dulu tuh memang si Busu lah, beliau manggil kakak ulun yang itu tuh Busu tuh gini kayak melihat sebujurnya dulu tuh. Oke lah, karena sudah mau maghrib juga, saya teruskan untuk mandi, barulah saya cerita malamnya ke kak suku saya. Kak, ulun tuh tadi tuh lawan kak ada kamu di dapur, melihat ulun nih lawan yang sosok itu tadi. Itu ternyata jawaban kakak saya memang mengiyakan, memang ada katanya. Bahkan kembali sama seperti ucapan kakak ulun yang tadi yang di dapur tadi ngomong, Busu pun suah melihat juga gitu, pernah melihat kalau bahasa Indonesianya. Langsung kayak, wah, saya bilang, apakah saya disambut ini gitu kan. Iya, jadi sampai dia ngomong kayak, saya tuh gak akan rela kalau kamu menampaikan diri gitu menampakkan diri, sampai ngomong gitu kakak sepupu saya itu pada saat itu. Namun alhamdulillahnya sih semenjak kejadian itu gak pernah lagi ngelihat. Ya mungkin saya tetap thinking ya, capek mungkin ya, sore halusinasi ya kan. Nah, itu cerita saya yang pertama. Itu di tempat saya tinggal sebelum saya berpindah. Tapi kalau boleh tahu tuh kayak misalkan ancer-ancernya lah, kayak jalannya ataupun daerah itu bisa disebutkan gak sih? Kayak misalkan kita di sampai tuh Bamang atau Ketapang gitu aja sih. Banjarmasin Utara di Jalan Perdagangan. Kompleknya saya nggak bisa nyebutkan. Terlalu sensitif. Cari sendiri ya. Oke, kalau kan ini cerita yang pertama nih. Nanti bakal gue bedah di cerita yang terakhir dan bakal gue tanya di sana. Jadi mari lanjutin dulu aja sih buat cerita selanjutnya, kan banyak nih katanya. Nah, cerita selanjutnya itu, jadi kan pada saat itu saya sering pulang malam. Semester 1 itu memang masa-masa yang kayaknya kita harus terus keluar nih buat ngerjain tugas ya. Semangatnya ya bisa dibilang kayak gitu ya. Ya bisa dibilang semangatnya lah ya, walaupun enggak sebenarnya. Oke, nah jadi saya sering main ke tempat kos teman saya di Jalan Pangeran. Singkat cerita, ya sama, nggak ada feeling juga gitu, kayak enjoy aja gitu kan. Udah jam sekitar, kalau tidak salah ya, sekitar jam 1 menuju ke jam 2 kalau nggak salah. Malam ya, betul, malam. Pulang nih, karena posisinya jalan itu yang namanya Banjarmasin itu kan kota 1000 sungai. Jadi dia jalan itu bersebelahan, berasosiasi dengan sungai. Cuman pada saat itu saya tuh tetap berusaha kayak positive thinking aja gitu, karena kalau misalnya saya terlalu mikirkan nanti saya yang malah takut kan. Jadi nggak tahu kenapa, apa saya salah lihat atau mungkin itu binatang, saya ngeliat kayak sosok tuyul hitam merangkak gitu loh, keluar dari sungai itu tadi, merangkak menyeberangi jalan. Berarti kayak si tuyulnya itu, gua potong dulu ya, si tuyulnya tadi keluar dari sungai, keluarnya tuh ke jalan, nggak masuk ke sungainya gitu maksudnya, dari sungai keluar gitu. Dari sungai keluar ke jalan nyebrang. Tapi itu memang dilihat bener gitu. Iya, kayak ngerangkak gitu, kayak kalau kalian tahu video viral tuyul yang dulu, kayak gitu tuh, mirip kayak gitu. Cuman bedanya dia warnanya hitam pekat. Nggak tahu apa itu tuyul atau makhluk lain lah. Gitu. Black man kan kita nggak tahu nih. Awalnya kayak apa nih saya bilang musang kali ya. Tapi kalau dipikir-pikir, musang kok gede banget, kakinya panjang. Jadi dia kayak, ya tangannya kan agak pendek ya. Jadi kayak ya gitu loh posisinya, kayak dulu warnanya hitam pekat lagi kan. Ya mungkin karena sudah pertama tadi pikir positive thinking juga kan, dan sudah terbiasa lah anggapannya lah, lihat yang kayak gitu-gitu saya anggap remeh aja gitu, kayak ya sudahlah gitu. Awalnya mikir kayak jangan binatang nih sebelah, tapi kok saya tuh kayak yakin gitu lah pada saat itu, pada malam itu kayak binatang. Saya bilang memang nggak ada dengar sih cerita di Sungai Kuin tuh bagaimana ada horor bagaimana, nggak pernah dengar. Nah, namun yang uniknya biasanya saya tuh jadi biasanya saya itu akan, kalau pulang dari kos teman saya itu, saya akan memilih ke jalan sebelah kanan, karena di jalan sebelah kanan itu
wilayahnya. Jadi di daerah sebelah kanan itu nanti kita akan ketemu dengan makam Sultan Suryansa dan Masjid Sultan Suryansa itu. Iya, Nah itu. Karena saya tuh kalau pulang lewat situ rasanya enak. Pertama jalannya kayak lebih terang. Terus kayak adem aja gitu. Nah, kayak tenang gitu. Ya, ya. Saya memang kayak kenapa kalau ke sebelah kiri itu memang kayak suasananya memang kayak kurang enak aja gitu. Nah, entah mengapa pada saat itu ya pulangnya lewat jalan itu. Ternyata ketemu dengan sosok satu ini. Nah, terus ada juga nih cerita di kos itu juga. Jadi saya tuh di kos atau di kos teman saya tadi, di kos teman. Iya. Di lanjutannya tadi kan untuk menuju ke kos itu kan kayak harus lewati lorong dulu kan ya, lorong dulu. Kayak gang gitu kah? Bukan gang sih. Jadi posisi kos itu kalau kita lihat kalau ada denahnya tuh dia ini rumah gede, itu kos juga, tapi itu kos putri. Nah, dia jalan samping. Nah, belakangnya itu baru kayak barak. Oh iya paham. Nah, barak berjejer gitu. Nah, jadi kan harus lewat sini dulu. Nah, saya tuh memutuskan untuk pulang sore. Maghrib saya pulang maghrib. Senja pulang senja. Kayak anjing. Senja tai anjing. Nah, jadi ketika pulang saya tuh mungkin karena saya capek juga ya. Jadi kayak ngeliat jalan tuh kayak serut, paham nggak? Kayak iya, maju mundur gitu. Maju mundur serut gitu. Terus tuh kayak ada sekelibat bayangan hitam gitu. Just bayangan asap atau gimana sih? Kadang kan ada yang kayak pandangan orang tuh gara-gara kecapean juga ya, berembun, kunang-kunang atau asap. Itu lupa emang bayangan ngek gitu. Kayak Teng gitu. ya kayak teng gitu loh, warna hitam gitu kan kayak lewat gitu nah. Terus kayak, saya bilang anjir, saya bilang mundur saya bentar kan, karena kaget juga mundur. Tapi kalau mau kembali malu kan, malu sama teman kan, kejantanan kan, ya udah. Saya bentar, saya lihat sudah aman, baru saya pulang. Baru ceritanya besok harinya sama teman-teman. Aku tuh kemarin loh Ren, gue bilang kayak ngeliat ini loh. Bukan, ya saya juga punya teman Arendra di sana kan. Saya lewat sini loh Ren, pas balik ke kos nah kayak ada ikan bang bulik sore-sore saja saya. Emang di kos teman saya gitu tuh, kalau saya ngerasa kayak tempat lalu lalang gitu loh, lalu lalangnya mereka gitu nah. Jalan setan lah bisa dibilang. Bisa dibilang ya mungkin ya. Ini jalan setan agak gimana gitu ya. Pokoknya kayak tempat mereka lewat gitu. Bahkan teman saya tuh sering ketindihan. Ya. Beliau tuh sering ketindihan, teman saya yang satu itu sering ketindihan. Memang sih kadang-kadang saya juga merasa kayak ada yang lewat nih kayak cewek, cuman nggak tahu ya, cuman perasaan aja kan. Saya juga bukan orang yang bisa melihat itu kan maksudnya. Nah, itu sih salah satu cerita di kos teman saya. Itu cerita yang kedua. Oke, berarti masih ada satu cerita lagi nih? Ya, satu cerita lagi. Baiklah, langsung kita lanjut aja sih, karena menurut gue cukup menarik dan serem juga. Karena sebenarnya kalau kedengar kata Banjarmasin tuh kayak Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, sebenarnya kayak kota Islam yang kayak kuat banget tentang kesultanan Islam pada zamannya gitu loh. Dan kayak cerita-cerita angker tuh jarang selain Hotel Arum itu ya. Ya. Nggak tahu kan Hotel Arum. Ya. Nah, jadi kalau misalkan pas dapat cerita dari Anda ini tadi, gue kayak berpikiran ada something yang beda nih. Makanya tadi langsung ngajak buat rekaman aja sekalian biar bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang nonton video ini. Mungkin mari kita lanjut aja sih langsung. Oh ya, oke. Tadi kan Mas ada nyinggung Hotel Arum. Saya itu entah mengapa ketika melewati Hotel A itu di Hotel A ya. Mereka kan kenalnya kalau di Banjar itu Hotel A. Kayak kadang kalau memang lagi dapetnya mungkin ya. Nah, kadang kayak dengar suara tolong gitu. Karena kan memang kalau kita menilik sejarah, Hotel A itu kan kas kejadian kerusuhan yang Kamis Kelabu apa Jumat Kelabu? Ya Jumat Kelabu itu kan yang ya itulah pasti mungkin beberapa teman yang nonton ini sudah tahu ceritanya. Jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya lewat situ tengah malam sendirian khususnya masih kayak terngiang-ngiang kayak tolong karena kan dulu penjarahan kan di Hotel A itu kan kena penjarahan dan pasti di situ ada yang meninggal dan lain-lainnya. Itu sih kalau untuk Hotel A. Memang kalau kita lihat Hotel A tuh emang saya pun merinding tuh dari luar aja, dari kejauhan aja kayak melihat Hotel A secara langsung tuh kayak suram sekali, kayak masa lalunya itu sudah membuat suasana tuh udah pasti gak enak banget di dalamnya. Apalagi mengingat saya juga masih bertanya-tanya sampai sekarang kenapa itu satu lampu. Bertanya-tanya? Ya bertanya-tanya. Kenapa itu cuma ada satu lampu yang di jendela itu? Iya, yang di jendela itu. Tapi ketika ditanya sama penjaganya ya biasanya kayak tutup mulut lah, kayak menghindar gitu. Karena
Karena pernah juga ada yang ngirimin cerita tentang hotel tersebut. Katanya ketika ini dia tuh salah satu narasumber yang emang niat mencarikan informasi tentang hotel itu buat Hororpedia gitu kan. Waktu ditanya sama satpam penjaganya, dia bilang cuma kayak biar kelihatan masih ada orangnya. Dan katanya juga kayak supaya nggak gelap semua aja gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau misalkan di hotel itu ada something yang bilang kalau masih buka sampai sekarang. Iya. Nah, kayak Bahkan di Traveloka. Iya kan gitu. pernah bilang kan yang Traveloka itu kan. Terus aku juga pernah dengar itu kayak katanya sering kayak ada orang pesta gitu. Katanya nih, tapi nggak tahu karena nggak pernah ngalamin juga ya, jangan sampai juga kan. Katanya kayak ada orang pesta. Bahkan temen aku juga kayak pernah lihat yang itu yang bernyala tadi, yang di kamar yang nyala lampu itu di kayak atas tuh. kayak sosok wanita lewat gitu. Cuman nggak tahu nih kebenarannya. Yang namanya dari mulut ke mulut. Iya. Kadang bisa ada bumbu-bumbu Indomie yang masuk. Iya betul, biar enak. Oh ya tadi cerita yang ketiga ya, mungkin cerita yang ketiga. Jadi di kampus aku itu, khususnya di program studi aku itu mengadakan sebuah LDK, latihan dasar kepemimpinan. Jadi kita pergi ke suatu tempat camp, ada namanya wisata Tambang Ulang. Nah itu memang wilayahnya bisa dibilang wilayah hampir berbatasan dengan bukit ya. Jadi agak dia ada dataran tingginya sedikit. Nah pokoknya selama aku di LDK itu sebenarnya banyak yang aku lihat sebenarnya. Karena di samping ruang kami menginap di aula itu, karena menginapnya di aula, di sebelah kanan tuh semacam tempat penginapan juga dia, cuman kalau yang di kalau kami kan di aula. Nah kalau yang satunya itu dia kayak berkamar-kamar gitu. Karena kami kan sering lewat situ untuk berwudu, ambil air wudu dan lain-lain. Karena kaca dari tempatnya itu transparan lah, bisa dibilang transparan, kelihatan nih sampai ke dalam. Memang kalau dilihat tempat itu, jadi kalau dibandingkan sama aulanya, menurut aku ya, tempat yang di sana itu kayak auranya negatif banget gitu loh. Jadi kerasa banget gitu. Jadi kayak ketika aku lewat situ, aku tuh merasa kayak ada yang lewat di lorong-lorongnya itu. Dan yang kurasakan itu masalahnya nggak cuma sekali, entah nggak tahu ya apa mungkin karena sekali merasa lalu termindset nih, ada yang akan lewat terus nggak tahu nih. Cuman ketika dia kan belum lagi, dia kan tinggi tempatnya, dia kita harus menyeberangi tangga jadinya kayak gini. Nah ini kan tangga dia turun lagi. Nah itu jadi kita bisa ngelihat tuh di dalamnya. Ada lah pasti teman-teman yang pernah LDK di Tambang Ulang tahu nih, dia tempatnya di samping aula. Nah ini kayak saya merasa kayak ada yang lewat terus. Kalau mau cerita teman kan gak mungkin juga lagi acara. Nah, tapi menurut itu masih aku anggap ya udahlah gitu lah kan. Yang lebih parahnya itu ketika jurit malam lah bahasanya. Jurit malam kita berkelompok baris. Ada di satu pos itu memang dia ke dalam ke hutan. Oh iya. Malam kita hanya bermodalkan lilin satu lilin, kalau mati selesai udah itu lilin. Kita gelap-gelapan. Nah, jadi itu memang jalannya ekstrim ya. Kalau teman-teman aku nonton video ini, kalian pasti ingat dengan jembatan Jabuk. Nah, setelah melewati jembatan Jabuk itu yang ekstrim banget itu nih, gak lama aku itu mencium bau harum sekali. Cuma nggak bohong, kayak bau bunga gitu atau ya, wangi-wangian. Bunga seger harum gitu sekali. ya. Dan memang kata temanku setelah kami melaksanakan itu memang ada baunya, mereka pun sadar sebenarnya. Cuma Semua notice gitu ya. ya notice aja, cuman katanya memang ada bunga sih di situ, tapi masalahnya saya perhatikan tuh nggak ada gitu. Di mana bunganya di mana? Dia bilang ada, tapi saya merasa nggak ada gitu. Nah setelah nggak jauh, nah jadi ketika itu kan sudah sampai ke pos, karena POV peserta dengan panitia kan tentunya berbeda. Saya tuh kayak melihat apa ya, yang lewat, kembali lagi saya tuh selalu melihat sekelebatan yang lewat itu Bayangan di belakang, hitam ya, gitu. di belakang panitia. Oh berarti rame tuh. Rame. Karena memang jalannya setapak kan, dulu lagi setapak, hutan, lebat. Jadi kayak jadi mungkin bilang capek aja. Dan memang pada saat itu banyak yang tepar emang kan, kelelahan mereka di LDK sama kating-katingku yang tercinta. Anjing. Jadi aku bilang sudah disambut dengan harum-haruman tadi, yang bunga-bunga tadi saya bilang, saya lihat sekelebat itu kayak sempat memang kayak merinding banget gitu lah. Tapi saya berusaha untuk tetap tenang, karena kalau misalnya satu aja kan panik dan lain-lain, yang mungkin yang terutama perempuan akan panik ya. Oke, itu sih untuk ketika aku LDK. Nah sebenarnya ada satu cerita lagi. Jadi aku baru aja loh 3 bulan yang 3 bulan yang lalu lah ya. Jadi singkat cerita, aku melaksanakan magang
di suatu sekolah karena aku kuliahnya di FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi ada yang namanya persami ini, anak-anak SMA itu persami. Jadi aku magang di SMA ngajar. Itu mereka melaksanakan kemah dari siang ke sore masih aman. Ternyata setelah maghrib menjelang ke malam tidak lama banyak yang kesurupan. Kalau nggak salah sekitar 5 anak perempuan, beberapa gitu loh yang kesurupan. Jadi panitia pada panik tuh pada saat itu kan, terutama guru-gurunya, termasuk kami juga yang mahasiswa PPL juga kayak panik, wah ini gimana gini. Terus karena saya nggak berani deket-deket ya, nggak berani dekat tuh bukan gara-gara nggak berani lihat orang kesurupan, takut sama guru-gurunya. Ini ngapain kamu nih kalau nggak bantuin, baik mending nggak usah gitu. Takutnya dibilang gitu. Ya sambil lewat-lewat dengar. Karena pas itu ada salah satu siswi yang ketika kena itu ngomong, mungkin yang memasukinya itu ngomong di alamnya ya. Dia mengatakan satu buaya kuning kalau nggak salah, buaya kuning katanya. Sebenarnya agak lucu juga, dia tuh marah gara-gara ada orang yang ngambil kelapa. Ya siapa lagi kalau bukan siswa-siswa yang tadi yang kemah tadi. Laki-laki. Saya tahu ceritanya, katanya laki-laki ngambil kelapa. Jadi dia marah kayak minta nggak izin, jadi kayak minta dikembalikan gitu. Jadi ada satu cewek memang dia kesurupan dari jam berapa sampai subuh nggak sadar. Dia masih terbaring. Saya bilang kayak memang kayaknya tempat ini memang angker, saya bilang. Makanya kalau ketika kita berada di suatu tempat yang bisa dibilang masih bersentuhan banget dengan alam ya, kalau sebisa mungkin kita menghargai lah. Itu sih Tamangulang salah satu tempat yang menurut saya juga berkesan, khususnya di horornya. Tapi kalau misalnya sudah liburan enak banget itu, ada labirin juga. Itu sih cerita saya. Oke, mari kita bedah. Yang buat aku penasaran tuh waktu ada tuyul yang keluar dari sungai. Nah di situ kan kamu kan ngelihat sisi fisiknya, kayak itu nggak mungkin sebentar dong dia lewat dong. Pasti ada delay per detiknya sih dia lewat. Secepat apapun benda atau setan itu pasti kayak sempat ngeliat set gitu. Nah, tadi kan Anda bilang bahwa tangannya pendek, kakinya panjang. Jadi ngerangkak gitu. Iya, posisi ngerangkak itu tuh kan beda sama posisi merayap tuh. Beda. Nah, dia itu merangkak atau merayap? Merangkak. Jadi kayak 4 kaki gitu loh. Ya, jadi makanya kayak tuyul lah, bilang kan kayak tuyul yang ngerangkak gitu loh, kayak cuma bedanya dia hitam legam. Nah, di situ juga kayak bagian mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama. Jadi memang kayak hitam kayak Venom gitu. Iya, persis kayak Venom. Tapi itu waktu posisinya, itu waktu diem di motor gini dia lewat, atau waktu udah ngelewatin? Alhamdulillah tuh masih jauh. Iya, Alhamdulillah masih jauh, jadi nggak sempat stop sambil berlalu aja. Jadi maksudnya kamu masih di belakang kan? Iya, masih sebelum dia lewat, baru kamu lewat kan gitu kan? Iya, betul sekali. Oke, I see. Terus yang kedua ini, nah waktu kesurupan kan bilang tuh tadi ada salah satu siswa cowok ngambil kelapa. Dalam adat istiadat kita yang di Banjar dan Kalimantan bisa dibilang ada sesajen yang menyertakan kelapa juga. Nah, itu kelapa sesajen atau kelapa di pohon? Kelapa di pohon. Oh, berarti pohon itu kayak kalau nggak salah dia ngomong gini, mohon maaf potong ya. Itu tuh pohon itu ada yang punya, mungkin yang punya yang tadi yang marah-marah itu tadi minta dikembalikan, katanya kayak gitu. Paham. Berarti bukan kayak sajen diambil gitu ya. Berarti memang pohonnya ada penunggunya, bisa dibilang gitu. Iya, kan? bisa bilang ya. Sama yang terakhir nih, kan kejadian yang waktu masih di rumah kakak sepupu Anda tadi, Anda melihat sosok yang kayak kuyang tuh. Nah, notabene kita tahu kalau kuyang itu nggak bakal bisa masuk rumah dalam wujud kuyangnya. Iya, betul. Ya. Waktu dia terbang itu cuma kepala doang atau ada isinya? Nah, saking tebalnya rambutnya itu dengan rambutnya yang keriting. Nah, ini warnanya persis kayak mana sampai nih, keriting. Ini. Ya, warna ini. Nah, ini lebih keriting kan rambut cewek tadi, Bang. Gimbal gitulah. Jadi ini tuh kayak rambut berjalan, kayak terbang gitu loh. Oh, berarti gini, ini kepala nih. Iya. Ini rambut gitu. Iya, gitu. Iya, betul. Jadi nggak kelihatan, sebenarnya nggak tahu apa itu cuma rambut doang atau ada kepalanya karena tertutupi rambutnya yang tebal tadi, nggak tahu. Atau mungkin dia badan dari sininya sampai ke kakinya kecil kan kita nggak tahu. Jadi kelihatan kayak ngambang, tapi kayak ngambang sih menurut saya, kayak ngambang. Tapi ketika dia sudah mulai memasuki kamar dia kayak berturun. Kayak turun ke tangga gitu. Nah, iya persis kayak gitu. Oke, jadi udah terjawab sih penasarannya. Jadi mungkin ini lumayan creepy dan
Kalau misalkan secara garis besar setan itu gak ngeliat kan, wah ganggu gitu enggak ya, cuma kayak nunjukin gitu aja kan. Jadi secara garis besar tuh kayak di cerita yang terakhir tadi tuh dibilang bahwa alam itu punya rasa. Jadi ketika kita berpijak di mana, jangan sembarangan melakukan hal yang tidak lumrah di sana, karena di setiap belahan dunia itu pasti ada aturan. Jadi terima kasih buat Bro Ilham udah masuk Setiabudi Fitbar, walaupun Anda juga anggota Setiabudi Fitbar ya. Jadi mungkin bakal kita akhiri, kata-kata terakhirnya adalah ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi sopan-sopanlah kalian. Jika kalian berada di wilayah Sampit atau sekitarnya lah, bisa hubungin gua di Instagram gua di @setiabudi09. Jika mau jadi narasumber, silahkan DM aja biar gua samperin atau kalian yang kesini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel ini and don't cry. Keep smile. This is Setiabudi Fitbar and we love you.